Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas latihan soal tema 2 subtema 3 Bu Vena 5A. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal 1 sampai 3. Nah, setelah dibaca, kemudian jawab pertanyaannya. Nomor 1. Makna kata bergizi pada paragraf di atas adalah bergizi berarti baik, berarti jawabannya adalah yang D, mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh. Selanjutnya nomor 2. Ide pokok paragraf di bacaan tadi adalah mengenai cara memelihara organ pernapasan. Selanjutnya nomor 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Selanjutnya nomor 4. Tuliskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat menceritakan kembali isi teks bacaan. Jawabannya adalah hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan saat membaca kembali isi teks bacaan adalah menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, kemudian menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok, kemudian menjelaskan secara rinci, dan pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya nomor 5. Apakah kita perlu membuat kesimpulan sendiri saat menceritakan kembali isi teks bacaan? Jelaskan jawabannya. Yap, kita perlu. Kita perlu membuat kesimpulan sendiri saat menceritakan kembali isi teks bacaan dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam memahami keseluruhan atau inti bacaan atau teks secara tepat, sehingga tidak perlu membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA. Berikut yang bukan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh asap, kebakaran, dan kendaraan bermotor adalah berarti yang bukan. Perhatikan yang bukan, berarti jawabannya adalah yang B. Mencegah alergi dan pernapasan. Mencegah alergi dan peradangan. Berarti yang bukan. Selanjutnya nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk cara memelihara organ pernapasan adalah jawabannya adalah yang D. Nonton bola sampai malam. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Apakah kegiatan di atas dapat menjaga kesehatan organ pernapasan? Jelaskan jawabanmu. Ya, ini adalah kegiatan berlari. Nah, kegiatan berlari adalah salah satu olahraga yang dapat menjaga paru-paru. Nah, maka ya, karena olahraga lari dapat menyehatkan paru-paru. Selanjutnya nomor 4. Tuliskan 5 bahaya merokok bagi kesehatan pernapasan manusia. Yang pertama adalah bahaya merokok yaitu mudah terserang penyakit lumpuh otak, kemudian berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru, kemudian menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan atau emfisema. Kemudian mempercepat kematian sel-sel tubuh dan mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Selanjutnya nomor 5. Mengapa kita harus menghindari tempat-tempat dengan tingkat polusi udara tinggi? Nah, karena di tempat dengan tingkat polusi udara tinggi akan menyulitkan kita bernafas, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, bahkan reaksi alergi dan infeksi, dan menurunkan daya tahan tubuh karena menghirup udara kotor. Selanjutnya muatan pelajaran SBDP. Ajakan yang berfungsi untuk mengimbau warga melakukan suatu tindakan positif disebut poster. Nomor 2. Contoh media yang digunakan untuk menggambar dengan teknik bahasa adalah media yaitu
cat air, cat minyak, dan tinta. Selanjutnya nomor 3. Tahapan pertama dalam menggambar ilustrasi adalah menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Teknik nomor 4, teknik pewarnaan yang tidak memerlukan pengencer air disebut teknik kering. Selanjutnya nomor 5. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat poster yang baik dan menarik? Jelaskan. Yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kemudian, kalimat poster harusnya singkat, jelas, dan padat. Dan gambar dan warna jelas, sehingga dapat menarik perhatian. Selanjutnya, muatan pelajaran PPKN. Segala perbuatan yang kita lakukan harus dapat. Jawabannya adalah harus dapat dipertanggungjawabkan. C. Nomor 2. Menjaga kerapian kamar merupakan salah satu tanggung jawab kita di rumah. Nomor 3. Kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab kita semua atau tanggung jawab semua warga masyarakat. Nomor 4. Bagaimana bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap sampah di lingkungan sekitar? Jelaskan. Yaitu salah satunya memungut sampah yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, ini sampah. Jadi memungut sampah yang berserakan dan membuangnya pada tempatnya. Kemudian mendaur ulang sampah. Juga memilah sampah sesuai jenisnya. Memberikan penyuluhan kesehatan dan bahaya yang akan timbul akibat membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, nomor 5. Tuliskan masing-masing 2 contoh sikap tanggung jawab di sekolah dan di rumah. Nah, contoh tanggung jawab di sekolah yaitu mengerjakan tugas dari guru dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu, piket sesuai jadwal yang ditentukan, datang ke sekolah tepat waktu. Sedangkan tanggung jawab di rumah membantu orang tua membersihkan rumah dan menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, muatan pelajaran IPS. Sikap kita terhadap kebersihan usaha. Sikap kita terhadap keberhasilan usaha orang lain sebaiknya adalah kita hargai dan ikut senang, dan jangan kita merasa iri dan memperlihatkan sikap tak suka. Kemudian nomor 2, jika kita memilih usaha yang sama dengan orang lain, sebaiknya kita apabila kita memiliki usaha yang sama dengan orang lain, maka sikap kita sebaiknya tetap bersaing secara sehat. Nomor 3. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 4. Bagaimana menjaga agar usaha yang ada di masyarakat dapat berjalan dengan baik, yaitu menjalin hubungan antara penjual dan pembeli dengan baik. Selanjutnya, nomor 5. Mengapa kita membutuhkan orang lain dalam melakukan kegiatan ekonomi? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Demikianlah pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.